Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari teorema divergensi. Teorema divergensi ini menghubungkan integral permukaan tertutup. Nah, integral permukaan yang tertutup dengan integral volume untuk menghitung flux. Kalau misalkan dilihat integral permukaan ini adalah materi dua pertemuan sebelumnya. Jadi materi yang ini, integral permukaan vektor yang flux ini. Integral permukaan medan vektor yang flux. Cuman pada waktu itu contoh soalnya adalah hanya tutup atasnya saja. Betul ya? Contoh soalnya hanya tutupnya atas saja. Terus kemudian di soal mandiri ini tutup atas ada, tutup bawah juga ada. Betul ya? Pas yang soal apa namanya soalnya tugas itu kemarin dikerjakan. Nah, sebenarnya ini yang tertutup seperti ini adalah materi dari teorema divergensi. Jadi ini integral tertutup sigma f dot n ds ini sama dengan integral lipat 3 del dot f dv. Ini kalau misalkan dilihat f dot n ds ini akan kita kerjakan sebagai f dot grad g dA, di mana dA-nya ini adalah proyeksi di z sama dengan 0. Nah, terus kemudian yang di sini del dot f dv ini akan mirip seperti dA. Maksudnya apa? Bisa dx dy atau dy dx, bisa pun juga dengan r dr dv. Bedanya apa? Bedanya dv ini kita tulis. dv di sini adalah dA kali dz. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dA-nya di sini dx dy, salah. Kalau dx dy, maka dv-nya itu adalah dx dy dz. Kalau dA-nya pakai r dr dv, maka dv-nya adalah r dr dv dz. Seperti itu. Dengan berdasarkan materi dua pertemuan lalu yang integral permukaan tertutup untuk menghitung flux ini sudah, maka kita nambah sebenarnya hari ini di sebelah kanan saja. Seperti itu. Ngerjakannya ini ya sama seperti ngerjakan yang dua pertemuan lalu itu, yang integral permukaan tertutup untuk menghitung flux. Bedanya pada waktu itu harus permukaan apa? Tertutup. Ada atas, ada bawah. Tidak hanya atas saja. Del dot F-nya ini, kan aslinya del saja itu kan du per du x ax, du per du y ay, sama du per du z az. Delnya saja sama dengan du per du x, enggak ketok nih. Ini del saja du per du x ax plus du per du y ay orang kiri plus du per du z az. Itu. Jadi del dot f kalau misalkan kita punya kurang cukup begini. F-nya ini apa? Ya F-nya ini fungsi dari medan vektornya. Ini. Jadi nanti del F ini ya. Nah di sini F-nya sudah ada ini. Dan nanti del dot F itu berarti ya ketemunya nanti adalah ini. Du F per du X, du G per du Y, du H per du Z. Karena masing-masing ini dikalikan ini. Yang ini dikalikan sebelah sini. Dan yang ini sebelah kan. Dikalikan sebelah sini. Ini adalah teorema dasar divergensi dari integral permukaan tertutup materi 2 minggu lalu. Terus kemudian sekarang kita pakai integral volume.
Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Kita coba aja ya. Langsung kita coba hitung flux yang menembus ke arah luar permukaan tertutup yang dibatasi oleh paraboloida ini dan bidang Z sama dengan 0. Sigmanya kita punya dua, sigma 1 min X kuadrat min Y kuadrat, dan sigma 2 Z sama dengan 0. Ini kalau misalkan dilihat, materinya ini persis sama seperti yang tadi disebutkan, yang ini. Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, terus kemudian sama ya, 1 min X kuadrat min Y kuadrat, F-nya X, Y, Z, maksudnya X, A, X, Y, A, Y, Z, A, Z. Di sini juga sama, X, Y, Z, X, A, X, Y, A, Z, Y, Z, A, Z. Kemudian batasnya, karena bentuknya ini sama, 1 min X min Y kuadrat, maka batasnya ini pun juga sama. Sini 1, 1, 1. Seperti itu. Di sini pun juga sama, 1, ini, maaf, yang ini. 1, 1, 1. Nah, ini kalau misalkan dilihat, cara mengerjakannya ini yang jadi gini. Kita di sini punya ruas kiri, ini ruas kiri, dan ini ruas kanan. Ini adalah ruas kanan untuk volumenya, ini ruas kiri untuk yang integral permukaan tertutup. Nah, untuk ruas kirinya, kita merujuk ke ini lagi aja ya. Mau dikerjakan lagi atau udah merujuk ke sini aja? Yang ini, mau dikerjakan lagi apa merujuk ke sini? Kerjakan lagi, coba ya. Oke, di sini kita punya F dot grad G dA. Oke, ini semoga tempatnya cukup. Kita punya ini. Terus kemudian kita iri ruas kiri. Di sebelah kiri di sini kita punya dua sigma, sigma 1 dan sigma 2. Kita kerjakan dulu sigma 1, yaitu Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Grad G sama dengan min Fx, betul ya? Grad G sama dengan, ini kita agak cepat-cepat aja ya, maksudnya tempatnya nggak cukup. Min Fx, min Fy, 1. Oke, du Z per du X berapa? Balik. Du Z per du X berapa? Min 2X. Du Z per du Y sama dengan min 2Y. Maka grad G1, ini kan kita punya ini ya, dari sigma 1, sama dengan 2X AX plus 2Y AY tambah 1 AZ. Seperti ini. Maka kita punya F dot grad G1 sama dengan 2X kuadrat plus 2Y kuadrat plus Z saja. Z-nya sama dengan ini. Betul ya? Berarti kita tulis Z-nya langsung ya, langsung kita tulis ya. Plus 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Ini tadi adalah Z. Ini 2X kuadrat kurangi X kuadrat, berarti tinggal X kuadrat. Berarti nanti kita di sini ketemu X kuadrat plus Y kuadrat plus 1. Di sini R-nya, R-nya. Ya benar sih, R besar, makanya R besar. dA-nya akan lebih mudah, ini langsung sudah kelihatan ya. Akan lebih mudah menggunakan R, dR, dV. Maka ini kita rubah ke R dan V. Ini sama dengan berapa? R kuadrat plus 1. Ini kalau misalkan X saja, ya berarti ya nanti pakai yang sin atau cos itu. Dari itu. Nah, batasnya yang pertama sigma 1. Ini kalau misalkan dilihat dA-nya R dR dV seperti ini. Sigma 1 dan sigma 2 bayangannya bagaimana? Di Z sama dengan 0. Sama ya? Berarti R1 sama dengan R2 dengan batas R-nya dari
0 sampai 1 pi dari 0 sampai 2 pi. Maka ini kita masih ngerjakan yang nomor 1, integral 1 plus R kuadrat dalam kurung R kuadrat, salah, R dr dv 01 0 2 pi. Sama dengan integral, kita tulis dulu aja ya, agak ini, muka-muka cukup tempatnya. Integral R kuadrat, di zoom aja lagi. Kok R kuadrat? R plus R kuadrat dr dp 01 0 2 pi. Berarti sama dengan 0,2 pi berapa? R integralnya? Setengah R kuadrat 0,1 plus R pangkat 3 sepertiga R pangkat 3 0,1 dp. Betul ya? Oh, R pangkat 3 ya? Oh, ya. Ini pangkat 3. Nah, terima kasih. Berarti di sini seperempat R pangkat 4. Betul ya? Oke, seperempat R pangkat 4. Ini langsung cepet-cepetan. Nilainya ini berarti 1. Betul ya? Yang sebelah sini, yang ini tak R-nya 1 juga. R pangkat 4 dimasukkan 1 dan 0. Makanya R1 pangkat 4 sama 0 pangkat 4. Berarti ketemunya setengah tambah seperempat. Berarti berapa? 3/4. Betul ya? Berarti sama dengan integral 0 2 pi 3/4 d pi. Berarti ketemu sama dengan 3/4 pi dengan batas 0 sampai 2 pi. Ketemu berapa? 3/2 pi. Betul ya? 3/2 pi. Ini untuk yang kiri sigma 1. Sigma 2, Z sama dengan 0. Ini agak cepat. Maksudnya agak lompat. Z sama dengan 0. Maka du Z per du X-nya 0. Du Z per du Y 0. Maka grad G2 sama dengan 0 ya. 0AX plus 0AY plus 1AZ. Maka F dot grad G2 sama dengan 0. 2X kali 0, 0. Maaf, yang ini. Yang atas. Ini dibatasi gini. Terserah, tapi yang tadi pertama ini, sekarang yang kedua ini. Berarti 0, 0 tambah Z. 0 plus 0 tambah Z. Z-nya berapa? Z-nya kita taruh yang sigma 2. Z sama dengan 0. Persis di bawahnya ini. Berarti sama plus 0. Ini adalah Z. Berarti 0. Maka integral F dot grad G2 R dr dv dengan batas 01 0,2 pi pada waktu ini sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Betul ya? Hasilnya sama dengan 0. Ada yang salah nggak? Bener nggak? Sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan untuk yang ruas kiri. Ruas kiri persis seperti materi 2 minggu lalu. Kok 2 minggu lalu? Udah pertemuan lalu. 2 minggu lalu ya. Gitu. 2 pertemuan yang lalu. Oke? Nah, sekarang kita mencoba untuk mengerjakan yang sebelah kanan. Kita lihat dulu. Salah. Ini yang kiri.
Kita dapat seperti itu. Sekarang yang kanan. Bentar, ini kayaknya perlu dikasih garis. Yang kanan kita punya del.f dv. Del.f dv. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita butuhkan adalah del.f. Ini sama dengan del-nya sendiri, data tidak ya, du per du hax plus du per du yay plus du per du zaz. Maka del.f sama dengan du. Misalkan ini f, g, h. Maka du f per du x plus du g per du y plus du h du h per du z. Oke. Turunannya f terhadap x 1. Turunannya g terhadap turunannya ini fungsi g terhadap y plus 1. Turunannya yang ini 1 juga. Berarti sama dengan 3. Udah, yang mau diintegralkan 3 ini. dA-nya tadi kita pakai R, dr, dv. Maka dv-nya kita pakai dA kali dz. Langsung kita aja wes. Kita pakai R, dr, dv kali dz. Nah, ini pada konsep yang volume ini, integral volume ini yang perlu diperhatikan itu mirip pada waktu yang ini. Yang teorema Green itu. Pertama kali kita dapat teorema Green. Jadi kalau misalkan ini X, ini Y, terus kemudian ada dA-nya yang di sebelah sini, kita akan milih X-nya berapa, mau milih X dulu atau Y dulu. Betul ya? X-nya dari 0 sampai 1, maka Y-nya dari sini sampai atas. Kalau Y-nya dari 0 sampai 1, maka X-nya dari garis ini sampai 1. Seperti itu. Nah, prinsip seperti ini dilakukan juga, tapi untuk bentuk volumenya ini. Prinsipnya ini sama. Seperti ini dilakukan, tapi bentuk volume seperti ini. Maksudnya apa? Kita punya R, dr, dv, dz. Maka kita bisa milih 2 dulu. Yang mana baru 1 terakhir. Kalau misalkan kita lihat, bentuknya ini kan seperti ini ya. Bentar. Kan bentuknya kan seperti ini ya. Bentuknya. Bentuknya kan kayak mangkok tertutup apa? Ada bawah gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita milih, bukan milih. Di sini di bawah sini sudah ada dA-nya yang merupakan dr dan dv. Betul ya? Maka kalau pengen enak ya kita milih dr dv dulu. Maksimumnya dari berapa sampai berapa, baru kita milih batas untuk dz. Jadi mirip seperti ini, yang pada waktu itu kita disuruh milih X dulu dari 0 sampai 1, maka Y-nya, kalau X dari 0 sampai 1, 0,1 di sini 2. Maka Y-nya dari berapa Pak itu? 0 sampai setengah X. Setengah X atau 2X? Y-nya, 2X. 2X yang pada waktu itu. Betul ya? Kalau kita milih Y-nya dulu, Y-nya dari 0 sampai 1, X-nya batasnya adalah garis ini sampai 1. Garisnya itu adalah setengah Y sampai, ini maksudnya sampai ya. Sampai 1. Nah, ini pun juga kita kerjakan mirip seperti itu. Caranya bagaimana? Oke, sekarang kita lihat dulu. Tempatnya cukup di sini. Sekarang kita lihat dulu bentuknya. Bentuknya si ini. Bentuknya si ini itu kan 3 dimensi seperti itu ya.
kita sudah punya DA yang merupakan RDR dV. Sekarang bentuk di 3 dimensi ini kan sama seperti ini. Pada waktu kita milih X dulu, X-nya bergerak dari bebas berapa sampai berapa maksimumnya. Betul ya? Meskipun di sini nanti di sini nggak sampai 0 sampai 1, tapi kita pilih maksimumnya dulu. Maka di sini pertama kali kita milih DR dan dV-nya maksimumnya berapa? Jadi kita melihat gini, di ruang 3 dimensi ini R-nya maksimum berapa? Di ruang 3 dimensi yang di dalam ini. R-nya maksimum 1. Paling kecil 0. Betul ya? Paling kecil 0. Pi-nya maksimum berapa, minimum berapa? Minimum berapa, maksimum berapa? 0 sampai 2 pi. Sama seperti ini. Betul ya? Dan mirip seperti ini, pada waktu X-nya dari 0 sampai 1, kemudian kita kasih titik 1 DA. Di titik X tertentu, Y-nya bisa bergerak dari berapa sampai berapa. Betul ya? Di sini kan di titik X tertentu, Y-nya bisa bergerak dari berapa sampai berapa. Untuk apa? Untuk gambaran kita. Seperti itu. Biar nggak kebalik yang di sebelah sini. Nah, sekarang kita sudah DR dV-nya sudah kita tentukan seperti ini. Batas sama seperti yang tadi. Untuk maksimumnya seperti ini. Berikutnya, kita melihatnya sekarang tinggal Z-nya. Kita gambar korelasi antara, misalkan ya, untuk R dan Pi tertentu. Bentar, kita gambar dulu. Ini kita gambar bidangnya R dan V itu kalau misalkan kita potong, atau Z-nya kita potong. Kita lihat, kita potong itu jadi seperti inilah, kira-kira lah. Ini Z-nya. Ini maksimum 1 di sini. Di sini 1 juga. Bedanya apa? Ini sekarang kita ngelihat, kita potong Z-nya. Nah, pada waktu ini kita potong, garisnya yang ini, kita kan pakai mana? Oh ini, 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Z sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian kita punya berarti Z sama dengan berapa ini? Kalau kita bawa ke DR dV, berarti Z sama dengan 1 min dalam bentuk R. Bisa kita tulis gini ya. Bisa ya? Berarti kan sama dengan 1 min R kuadrat. Nah, ini gambarnya. Di sini adalah R saja. R saja. Ini untuk apa? Untuk bawa Z batasnya itu terhadap R dan Pi. Kalau yang di sini tadi gambarannya ini kita gambar untuk membawa, misalkan kita pilih X dulu, di sini dia bisa bergerak dari sini ke sini, X-nya dari 0 ke 1, kemudian kita mengkorelasikan batasnya X atau batasnya Y terhadap batasnya si X. Nah, sebentar, kita sini lagi dulu. Di sini Z-nya, ini kan grafik yang sebelah sini ya, kita anggap sebelah sini aja deh. Ini korelasinya adalah 1 untuk R-nya, dan ini untuk Z-nya. Oke ya. Untuk nilai R tertentu, ini kan aslinya kan berada di dalamnya sini ya, berada di dalam ruangan sini ya, aslinya. Untuk nilai R dan Pi tertentu, jadi gini, ini kita potong ini berdasarkan nilai Pi tertentu. Nah, mau Pi-nya 0 misalkan ya. Mau Pi-nya 0 berarti yang kita dapatkan yang sebelah sini nih. Maka kalau Pi-nya 0 seperti ini. Bidangnya ini Pi tertentu. Berarti Pi-nya kan seperti ini, kalau Pi-nya 0. Kalau Pi-nya kalau Pi-nya 90 derajat, maka dia akan seperti ini. Oke ya, di sebelah sini. Ini Pi tertentu. Nah, untuk R dan Pi tertentu, kalau di sini tadi kan X-nya maksimum berapa, minimum berapa. Untuk X tertentu, Y-nya bisa bergerak kemana sampai mana. Nah, yang di sini, untuk R dan Pi tertentu,
Berarti kalau untuk R dan P tertentu kan dia seperti ini. Z-nya bisa bergerak dari berapa sampai berapa? 0 sampai garis. Z, 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 Z. Z bisa bergerak dari 0 sampai garis. Garisnya ini persamaannya adalah 1 min R kuadrat. Berarti batasnya Z-nya adalah 0 atau gini. Ini dipindah ke atas ini. 0 sampai garis, batasnya Z adalah 0 Z 1 min R kuadrat. Seperti ini. Jadi dengan analogi yang seperti ini yang di 2 dimensi, ini kita bawa ke 3 dimensi. Untuk X-nya, misalkan kita milih X dulu, X-nya bisa bergerak maksimum dari 0 sampai 1. Untuk X tertentu, Y-nya bisa bergerak dari 0 sampai garis. Garisnya dicari dalam bentuk X. Nah, di sini sama. Pertama kita pilih 2 variabel. Di sini mudahnya adalah dr dv. Untuk R dan P tertentu, Z-nya bisa bergerak dari berapa sampai berapa si Z-nya. Dan ini misalkan ini untuk P tertentu, Z-nya kan bisa bergerak dari sini sampai sini, betul ya? Betul ya? Garisnya nanti kan akan bisa bergerak dari kiri ke kanan. Sebenarnya yang dilihat yang di sini tok, gak apa-apa wis. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini adalah 1 min R kuadrat. Garisnya ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang masih bingung? Jadi, kalau misalkan yang di sebelah sini, yang di 2 dimensi yang di teorema Green kemarin, batasnya X dari maksimum dari berapa. Kita tidak melihat dia posisinya di atas atau di bawah. Pada X tertentu, dikasih garis, Y-nya dari berapa sampai berapa. Kalau yang di sini, ini 3 dimensi. Kita memikirnya di ruang 3 dimensi. Kita potong dulu untuk nilai, misalkan T tertentu, P tertentu, misalkan seperti itu. Seperti ini, misalkan. Ini pada waktu P-nya sama dengan 0. Pada waktu P-nya sama dengan 0, kemudian R-nya tertentu juga, Z-nya bisa bergerak dari bawah sampai atas. Jadi nanti di sini kalau misalkan ada di sini ada dv-nya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada dv-nya ini, nah. Jadi misalkan di sini kita itu punya dv-nya. Ini kita punya dv-nya di sini. dv-nya nanti bisa bergerak dari R berapa sampai berapa, bisa bergerak dari P berapa sampai berapa, bisa bergerak Z-nya dari berapa sampai berapa. Jadi dia akan bisa bergerak 3 arah. R mendekati Z sama menjauh, maksimum berapa, kita pilih dulu. Terus kemudian P-nya dari 0 sampai 2P. Untuk nilai R dan P tertentu, dv-nya ini bisa bergerak ke atas bawah, Z-nya dari berapa sampai berapa. Kalau di sini dari 0 sampai garis. Garisnya ini adalah 1 min R kuadrat. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Karena penentuan batas ini yang paling utama menurut saya. Kalau sudah maka kita masuk ke integralnya. Integral lipat 3 del dot f dv. Bentar, kurang ke kiri nih. Dari sisi kanan atas. Integral lipat 3 del dot f dv. Berarti kita sudah punya z-nya 0 sampai 1 min R kuadrat, R-nya 0 sampai 1, P-nya 0 sampai 2P. Kita tulis dulu. Kita tulis default dulu ya. Del dot F-nya berapa? 3. Betul ya? Berarti 3 R dr dP dz 01 02P 0 sampai
1 min R kuadrat. Seperti ini. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau di batasnya ini ada yang mengandung variabel temannya, itu harus dikerjakan dulu. Berarti ini yang dikerjakan dulu yang mana? Yang punyanya si Z. Maka kita kerjakan. Setelah Z, mengerjakan apa? Bisa R, bisa Pi. Kenapa? Karena batasnya R nggak ada Pi-nya, batasnya Pi juga nggak ada R-nya. Jadi bisa R, bisa Pi. Cuman kalau misalkan mau mudah, karena Z itu sudah ada R kuadrat, nanti setelah Z selesai akan ada R. Dikerjakan dulu. Berarti ini yang terakhir, 0 sampai 2pi punyanya 2pi, 0 sampai 1 punyanya R, 0 sampai 1 min R kuadrat, kemudian 3R dz dr dpi. Seperti itu. 3R dz diintegralkan. Hasilnya berapa? 3R, ya 3RZ. Betul ya? 3RZ batasnya 0 sampai 1 min R kuadrat. dr dpi. Agak langsung aja ya. Berarti hasilnya adalah integral 0 2pi integral 01 3R kali 1 3R min 3R pangkat 3 dr dpi. Sekarang kita kerjakan di ini R. Berarti hasilnya 0 2pi berapa ini? 3/2 R kuadrat 01, betul ya? Terus kemudian min 3/4 R pangkat 4 01 dpi. Ini sama dengan 1 1, betul ya? Berarti berapa ini? 3/2 dikurangi 3/4. 3/2 1,5. 3/4 0,75. Ya berarti 3/4 ya. Betul. Berarti integral 02pi 3/4 dpi. Berarti ketemu 3/4 pi 0 sampai 2pi. Ketemu hasilnya 3/2 pi. Nah, ini hasil pakai volume. Itu sudah ketemu. Bentar. Hasil pakai volume langsung ketemu 3/2. 3/2 ini sudah mencakup yang awal ini plus yang bawah ini. Ya di sini kebetulan aja yang bagian bawah 0. Jadi hanya dengan yang atas toh. Tapi kalau misalkan di bawah ini misalkan ada 2. Yang satu ini, yang satu bawah. Misalkan gini. Nanti itu dikerjakan sekali aja. Seperti itu. Ya, sampai sini. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan di screenshot dulu, diambil, difoto dulu. Untuk ini, gini aja, saya screenshot di sini aja. Kurang. Mana? Ini ya. Ya, ini cara mengerjakan ruas kiri dan yang sebelah sini adalah ruas kanan. Kita garisnya ini. Mana yang ruas kiri, mana yang ruas kanan, ini garisnya. Nah. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, oh ini sama aja. Ini tadi sama yang ruas kiri tadi. Ini sudah ketemu. Ini juga sudah ketemu. Ini sudah ketemu yang satu, ini yang dua. Kemudian ini yang sama seperti tadi. Batas-batas integrasinya. Ini 1R untuk R. Ini untuk Pi, ini untuk Z. Kita kerjakan dulu untuk Z-nya karena ada batas
R-nya di situ. Hasilnya sama. Oke, bener kan ya? Sekarang sampai jam 9 kan ya? Ya, sekitar 20-25 menit. Silakan mengerjakan ini. Oke, kita coba dari yang sebelah kanan. Kalau gambarnya aman ya? Gambarnya gimana? Ada atas atau ada bawah? Hadap ke atas. Oke, kita buat gambarnya di sini dulu. Jadi gambarnya kalau dilihat itu adalah hei, ngelihat ini ya, gambarnya ya. Ini Z-nya di sini, Z, X, Y, kemudian ini titik 0. Ini adalah, oke, dengan bidang 1. Berarti Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dengan bidang 1. Berarti ini posisinya di sini ada 1. Betul ya? Yang di sini nih. Berarti di sini berapa? Sama. 1 juga ya? Nolnya dipindah iso kayak ini. Nolnya, posisi nolnya di sini. Oke ya. Ini kalau misalkan kita lihat, sigma satunya mau yang atas apa yang mau bawah? Yang bawah. Oke, ini misalkan adalah sigma 1, ini adalah sigma 2. Kalau pertanyaannya, tentukan flux yang menembus ke arah luar permukaan tertutup. Ke arah luar. Oke ya, ke arah luar. Fluxnya yang sigma 2 ke atas apa ke bawah? Fluxnya yang dihitung ke arah atas ya. Betul ya? Yang sini sigmanya ke arah bawah. Betul ya? Betul ya? Karena ini ke arah bawah, nanti di sini kita menghitungnya minus. Jadi itu. Menghitungnya nanti minus. Dari ini loh, yang pakai yang kurung yang sebelah kiri, F dot grad G-nya, nanti itu kita minuskan hasilnya. Karena ini ke arah bawah. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, bayangannya gimana bayangannya? Bayangan antara 1 dan 2, sama beda? Sama ya? Sama. Kira-kira lah. Kira-kira seperti ini. Jadi R1 sama dengan R2. Batas untuk R1 dan R2 berapa? R maksudnya untuk R besar 1 dan R2 pakai DR dV atau dxdy? DR dV. R-nya berapa? 0 sampai 1, P-nya dari 0 sampai 2P. Oke. Sekarang kalau kita ingin mengerjakan yang sebelah kanan, maka kita butuh satu lagi gambarnya. Oke. Yang sebelah sini. Kalau kita pakai yang sebelah sini. Gambarnya ini kalau misalkan kita lihat, ini sumbu R sama seperti tadi. Ini sumbu Z. Gambarnya berarti seperti ini ya. Kira-kira lah seperti ini. 1, ini di sini 1, ini pun di sini 1. Oke ya. Ini adalah untuk pi tertentu. Pi tertentu. Kemudian kita coba R tertentu. R tertentu. Z-nya bergerak dari berapa sampai berapa? Z-nya dari garis sampai 1. Betul ya? 1. Garisnya itu adalah garis ini. Dan garis ini itu sama dengan garis yang sini. Sigma satunya rumusnya
Sigma 1 Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ini rumusnya adalah Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, kalau kita pakai R dan Pi sama dengan R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Berarti garisnya kita ganti R kuadrat Z 1. Itu. Nah, sekarang kita ngerjakannya sebelah mana? Sebelah sini ya. Kita bagi dua ya. Semoga cukup tempatnya. Kalau yang sebelah kanan sih cepat. Oke, berarti di sini kita punya sisi kanan. Integral lipat 3 F dot apa? Del dot F-nya belum. Betul ya? Del dot F sama dengan berapa? Ini F G. Loh, ngomongnya F nulisnya G. F G H. Du F per du X plus du G per du Y plus du H per du Z. Sama dengan 3. Sama ya? X, Y, Z. Sama. 3. Maka sekarang kita mengerjakan untuk yang ruas kanan. Integral lipat 3 R dr dV. R-nya dari 0,1, 0,2 pi R kuadrat sampai 1 dz. Tulisannya aku jelek. Integral 0,1, 0,2 pi R kuadrat sampai 1. 3 R dr, ya kita tulis gini dulu. dV dz. Yang dikerjakan mana dulu ini? dz dulu. Jadi sama dengan integral R kuadrat sampai 1. Setelah itu 0,1, 0,2 pi 3R dz dr dP. Oke, sama dengan berapa berarti ini? Kita kerjakan terhadap Z. Berapa? 3RZ. 0,2 pi 0,1 3RZ. Batasnya dari R kuadrat sampai 1 dr dP. Berarti hasilnya sama dengan integral 0,2 pi 0,1 langsung ya. Berarti 3R kali 1 dikurangi 3R kali R kuadrat. Betul ya? Berapa ini berarti? 3R min 3R. Bentar, ini ada yang kurang ya. Ini di sini kurang R. Oh, sudah. Salah. 3R pangkat 3 dr dP. Oke. 0,2 pi. Ketemu berapa? dr-nya? Berapa ini? 3 per 2R kuadrat. Batasnya dari 0,1 min 3 per 4 R pangkat 4. Batasnya 0,1 dP. Langsung dengan 0 sampai 2 pi. Ini 1 ya. R kuadratnya ini 1. Di sini pun juga 1. Berarti 3 per 2 min 3 per 4 sama kayak tadi. Hasilnya adalah 3 per 4 dP. Betul ya? 3 per 4 dP. 3 per 4 dP berarti hasilnya sama dengan 3 per 4 pi dengan batas 0 sampai 2 pi. Sama kayak tadi hasilnya 3 per 2 pi. Betul ya?
Kita coba. Yang di sini yang kanan sudah ketemu. Yang kiri ketemu berapa? Yang kiri. Berapa? Yang satunya minus. Sigma satunya minus. Yang ini minus, yang atas plus. Berapa? Sama, 32. Oke ya, berarti yang sebelah kiri nggak usah dihitung ya. Maksudnya ini waktunya habis, kita pakai yang kanan aja. Ini yang sisi kanan. Maksudnya kalau ngitung yang sebelah kiri, kan sama seperti ngitung yang pertemuan dua materi yang lalu. Oke? Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jadi gini, pada waktu digambar sini, pada waktu digambar, yang gambarnya ini aman ya? Gambarnya ini aman kan ya? Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan flux yang menembus ke arah luar. Menembus ke arah luar. Pada waktu gambarnya yang pertama kemarin, atau yang ini, menembus ke arah luar berarti N-nya kan ke atas ya? Ya dari dalam menembus ke arah luar, berarti kan N ke atas ya? Nah pada waktu ini gambarnya kebalik, menembus ke arah luar, berarti kan N-nya ke bawah. Sehingga nanti fungsi ininya, fungsi yang di sini nih, ini kan plus minus ini ya. Fungsi di sini, ini fungsi di sini, ini kita kasih minus. Karena dia sedang menghadap ke bawah. Kayak gitu. Nah, aslinya ya. Aslinya yang di soalnya yang ini menghadap ke arah luar. Berarti aslinya yang di sini itu aslinya minus. Yang ini, mana? Yang nolnya hasilnya nol kemarin mana? Yang ini. Itu hasilnya juga minus. Tapi karena nol ya pancet aja. Tetap aja sama. Begitu. Jadi kalau N-nya itu ke arah bawah, berarti minus. Untuk rumus yang ininya. Yang sebelah kirinya. Rumus sebelah kirinya yang ini. Plus minus integral f dot grad g dA-nya. Kalau N yang dia ke bawah, berarti minus. Kayak gitu. Yang kemarin dan ini yang ini tadi. Oke? Aman ya? Semoga aman. Ini waktunya sudah habis. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Tugasnya silakan dikumpulkan ya. Kita habisin bahas jadwal UAS. Kita tutup dulu aja. Ya, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.